Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man walaha ma ba'du. Fa ya ikhwani wa akhwati al-'izza rahimani wa rahimakumullah. Terakhir kajian sebelum ini dari kitab Tafsir As-Sa'di, Taisir Karimul Mannan, sampai di ayat 69 surat Al-Kahfi. Jadi ketika Nabi Musa minta kepada Khadir untuk belajar, dan terakhir persyaratan dari Khadir adalah qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Jadi berkata Nabi Khadir, kalau kamu mau mengikutiku, maka janganlah kamu bertanya kepadaku, menanyakan kepadaku sesuatu apapun, an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra, sampai aku sendiri yang menerangkan kepadamu. Jadi menerangkan tentang hal tersebut. Uhditsa dzikron lak minhu hatta uhditsa laka minhu dzikra. Dari malam ini, dari ayat nomor 70, nomor 71 ya, 70 itu 70 tadi ya, 71. Fantalaqa hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha. Maka keduanya terus berjalan, intalaqa, sampai mereka keduanya itu menaiki perahu, kapal. Nah, kharaqaha, lalu Khidir melobangi kapal tersebut. Kharaqaha. Qala, berkata Nabi Musa berkata, akharaqtaha, mengapa kamu melobangi kapal ini? Lituriqa ahlaha, yang bisa mengakibatkan kamu menenggelamkan safinah ini. Lituriq ahlaha, yang menyebabkan safinah ini, kapal ini menyebabkan tenggelamnya penghuni penumpangnya. Itu namanya ahlaha. Jadi penumpangnya tenggelam. Ini bukan lamu ta'lil untuk kamu menenggelamkan, bukan, yang mengakibatkan, karena tidak tenggelam kapalnya itu, tidak tenggelam. Lituriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra, sungguh kamu ini telah berbuat sesuatu yang sangat besar, kesalahan yang sangat besar. Imra. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma sabra. Berkata Khadir terus, bukankah aku telah berkata kepadamu, sesungguhnya kamu sekali-kali kamu tidak akan bisa bersama, tidak akan sabar bersamaku. Lan tastati'a ma sabra. Baik, saya baca tafsirnya. Fantalaqa hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha, ay iqtal al-Khadir minha lauhan. Jadi satu papan dari papan kapal tersebut dicopot oleh Khadir. Wa kana lahu maksudun fi dzalik, itu ada maksudnya dia. Sayubayyinuhu, akan diterangkan oleh dia. Falam yasbir Musa alaihi salam, Nabi Musa tidak sabar. Li'anna dhahirahu annahu munkar, karena secara zahir perbuatan tersebut adalah suatu kemungkaran. Li'annahu aibun lis-safinah, karena itu menyebabkan cacat pada kapal, pada perahu. Wa sababun li gharqi ahliha, dan bisa menjadi penyebab tenggelamnya penumpangnya. Wa lihada qala Musa akharaqtaha lituriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Imran artinya aziman syani'an, perkara yang sangat bahaya, sangat besar, berbahaya sekali. Jadi itu makna daripada kesalahan syani' yang parah. Wa hada min adami sabrihi alaihi salam, dan ini disebabkan tidak sabarnya Nabi Musa. Faqala lahul Khadiru alam aqul innaka lan tastati'a ma sabra, ay fawaqa'a kama akhbartuka. Betul terjadi apa yang sudah aku beritahu kepadamu, kamu tidak akan bisa sabar. Wa kana hada min Musa nisyanan. Ini dari Musa, ini dari lupa.
Jadi pertama kali ini adalah karena lupa. Makanya terus berkata setelah itu, qala la tu'akhidni bima nasitu. Berkata Nabi Musa setelah itu, janganlah kamu menghukumi aku wahai Khadir, la tu'akhidni bima nasitu, karena aku lupa, wala turhiqni min amri usra, dan janganlah kamu membebani diriku dengan kesulitan dalam urusanku, dan janganlah kamu membebani aku dalam kesulitan dalam urusanku dengan kesulitan. Itu kalau dia membebani kesulitan dalam urusanku, ai la tu'sir alayyal amroh, janganlah kamu mempersulit aku, wasmahli, beri aku maaf, fa inna dzalika waqa'a ala wajhin nisyan, karena itu karena apa? Terjadi karena lupa. Fala tu'akhidni fi awwali marratin, maka jangan kau hukum aku untuk pertama kali. Fajama'a bainal iqrar wal udhri minhu. Nah, pernyataan terus jadi Nabi Musa itu menggabung antara pernyataan dia itu suatu karena lupa, udhurnya itu, nah, iqrar, dan pernyataan supaya jangan dipersulit. Nah, jangan dipersulit lagi. Fala tu'akhidni fi awwali marrah faja'a bainal iqrari bihi wal udhri minhu wa annahu ma yanbaghi laka ayyuhal Khadir, tidak pantas bagimu wahai Khadir asyiddatu ala sahibika, berbuat kasar kepada sahabatmu. Fasamaha anhul Khadiru, dimaafkan oleh Nabi Khidir. Di Bukhari ceritanya itu, yang di Bukhari yang pernah saya sampaikan sebagian dari hadisnya itu, jadi ketika sampai di mana, sampai di kapal itu, ketika ada di daratan, di pantai. Nah, ketika di pantai akhirnya ada perahu, yang di perahu itu diajak bicara oleh Khadir, nah, bahwa ingin naik gitu kan. Ternyata ini yang diriwayat Bukhari, ternyata orang-orang yang di perahu itu arafu, jadi mengetahui Khadir, fa'urifal Khadiru, jadi Khadir sudah terkenal ketika itu. Jadi sebelum Nabi Musa ketemu dengan Khadir, Khadir sudah orang banyak kenal di Majma'ul Bahrain itu, banyak yang kenal sudah. Nah, akhirnya negosiasi untuk dibawa, untuk ikut gitu kan, dan disebutkan bighairi naulin, fahamaluhu ma bighairi naulin, mereka siap membawa Khadir dan Nabi Musa tanpa ujroh, tanpa upah. Naiklah Nabi Musa dan Khadir. Ketika itu di cerita Sahih Bukhari disebutkan ada seekor burung kecil, ya, nakoro yang turu nakrotan, nakoro mencocok, nyolpek gitu kan, dari air laut itu loh. Nah, minum dari laut, ada di mananya pinggiran kapal. Terus berkata Khadir kepada Nabi Musa, nah, ya Musa, ma naqasa ilmi wa ilmuka min ilmillah illa ka naqrati hadal usfur fil bahri. Tidaklah berkurang dari ilmu Allah, dari ilmuku dan ilmumu, dibanding ilmu Allah yang dimiliki Allah itu hanya seperti burung ini yang mencocok, yang menyolpai air laut itu. Itulah ya, dari yang kurang dari ilmu. Jadi selain itu ilmu Allah sudah seluas lautan itu. Malah dalam satu ayat sampai 7 kali lautan didatangkan lagi masih tidak akan habis kalimatullah. Kemudian saya lanjutkan lanjutan ayatnya, fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman, terus pergi berdua, berangkat berdua, berjalan berdua, hatta idza laqiya ghulaman, sampai mereka ketemu dengan seorang anak faqatalahu, maka anak tersebut dibunuh oleh Khadir. Qala, berkata Musa, aqatalta nafsan bighairi zakiyatan bighairi nafsin, mengapa kamu membunuh jiwa yang suci bersih, nah, dengan tanpa dia ada kesalahan, maksudnya dia tidak membunuh orang lain. Laqad ji'ta syai'an nukra, sungguh kamu telah melakukan suatu perbuatan yang mungkar.
Terus saya baca tafsirnya, ay saghiran gulaman saghiran faqatalahul khadiru fashtaddamu bi Musa al-ghadab. Tambah marah Nabi Musa. Wa akhadathu al-hamiyatud diniyah. Akhirnya Nabi Musa terbawa oleh alhamiyah itu harga diri keagamaan. Ini sudah menentang, ini sudah suatu kemungkaran, bertentangan dengan ajaran agama. Itu hamiyah. Hina qatala ghulaman saghiran lam yudhnib, ketika Khadir membunuh seorang anak kecil yang tidak berdosa. Qala aqatalta nafsan zakiyatan bighayri nafsin laqad ji'ta syai'an nukra wa ayyu nukrin mislu qatlis saghir alladhi laisa alaihi dhanbun. Kemungkaran apalagi yang lebih besar daripada membunuh anak kecil yang tidak berdosa. Walam yaqtul ahadan, dan dia anak kecil itu tidak membunuh siapapun. Wa kanatil ula min Musa nisyanan. Yang pertama, kasus pertama itu karena lupa. Gimana sih itu? Karena lupa. Itu kan makanya Nabi Musa ternyata fala turhikni gitu kan. Wala turhikni min amri musra. Minta la tu'akhidni, gimana sih itu? Nah, yang di sini apa? Wa hadhihi ghairu nisyanin. Yang kasus kedua ini bukan karena lupa. Walakin ada musabrin, tapi tidak sabar. Faqala lahul Khadir mu'atiban, dicela lagi Musa oleh Khadir. Wa mudzakiran, diingatkan lagi. Alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah aku telah berkata kepadamu, sungguh kamu tidak akan bisa bersabar bersamaku. Kemudian apa kata Nabi Musa? Faqala lahu Musa, qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni ujra. Berkata Nabi Musa, aku kalau bertanya lagi sesudah kali ini bertanya, sesudah kedua kalinya ini, maka janganlah kamu mengajak aku bersahabat. Jangan perbolehkan aku bersahabat denganmu. Jangan perbolehkan aku menyertaimu. Fala tusahibni qad balauta min ladunni udra. Sungguh kamu telah cukup memberiku udzur. Balauta udzran min ladunni, kepadaku. Qad balauta min ladunni udzran. Fantalaqa, maka berangkatlah lagi keduanya, berjalan lagi keduanya, hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha, sampai di satu tempat. Ataya datang ke suatu kampung penduduk, ahla qaryah, suatu negeri, istat'ama ahlaha, keduanya minta untuk dijamu. Sebagai tamu minta dijamu. Fa'abau ayyudhayifuhuma, penduduk negeri ini enggan, tidak mau untuk menjamu mereka berdua. Fawajada fiha jidaran, keduanya Nabi Musa, Nabi Khadir ketemu dengan menemukan jidaran, yaitu tembok, yuridu ayyang qaddah, yang mau roboh. Fa'aqamahu, maka diperbaikilah tembok tersebut oleh Khadir. Jadi bukan Nabi Musa ini, Khadir ditegakkan lagi. Qala, berkata Nabi Musa, law syi'ta lattakhadta alaihi ajra. Kalau kamu mau, kamu kan bisa minta upah kepada penduduk negeri ini. Qala, berkata Nabi Khadir. Saya sering berkata Nabi karena walaupun ada khilaf, ada yang mengatakan Khadir ini Nabi, ada yang mengatakan bukan, tapi orang soleh. Qala hadza firaqu baini wa bainik, berkatalah Khadir, inilah perpisahan antara aku denganmu. Sudah perpisahan sekarang ini. Saunabbiuka bi ta'wili wa lam tastati' alaihi sabra. Aku akan memberitahu kepadamu apa sesuatu perbuatan lam tastati', di mana kamu tidak bisa bersabar alaihi, terhadap perbuatan tersebut. Baik, saya baca tafsirnya dulu.
ay istad'ama ahlaha ay istadafahum falam yudayyifuhuma. Mereka untuk menjadikan tamu dan dijamu, tapi mereka tidak mau menerima untuk menjamu mereka berdua. Fawajada fiha jidara yudra yang qad faqamah ay qad aba wastahdama, sudah hampir roboh. Faqamahu, diperbaiki oleh Khadir, ay banahu wa a'adahu jadidan, dikembalikan lagi menjadi baik. Nah, faqala lahu Musa law syi'ta lattakhadta alaihi ajra. Kata-kata tulisan lattakhadta itu begitu, tulisan apa namanya Usmani, jadi lam nyambung langsung dengan ta. Kalau secara lam alif baru ta kan, ittakhadha. Nah, tapi kalau Usmani, nah begitu tulisannya lattakhadta. Kemudian law syi'ta lattakhadta alaihi ajra ay ahla hadihi, nah ahadil qaryah ay ahlu hadil qaryah lam yudayyifuna. Nah, jadi maknanya kamu Musa kan mau, kalau kamu mau minta upah kepada mereka, penduduk negeri ini, nah tidak lam yudayyifuna, tidak menjamu kita, ma'awujubi dzalik alaihi, berarti wajib menjamu tamu itu. Wa anta tabnihi biduni min duni ujratin, dan sementara kamu membangun tembok ini, memperbaikinya tanpa upah. Wa anta taqdiru alaiha, dan kamu bisa untuk minta upah. Fahina idzin lam yafi Musa alaihi salam bima qala. Nah, akhirnya Nabi Musa sudah Nabi Khadir itu tidak memenuhi apa yang diadakan oleh Nabi Musa itu. Nah, wasta'dzarul Khadir minhu, baru terus menyebutkan alasan Nabi Khadir itu apa alasannya. Faqala lahu hadza firaqu baini wa bainika fa innaka syaratta dzalika ala nafsik. Kamu Musa mensyaratkan hal itu untuk kamu, fala tusahibni, jangan kamu ajak saya berteman lagi. Falam yabqal an udhrun, tidak ada lagi sudah, nah udzur saja, wala maudhi'un lisuhbah, tidak ada lagi pertemanan. Baru berkata Nabi Khadir, saunabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Aku akan beritahu kepada kamu takwil, nah keterangan, tafsir, takwil apa yang kamu tidak mampu sabar terhadapnya. Sa'ukhbiruka bima angkarta alayya, yang kamu ingkari kepadaku, wa unabbi'uka bi anna li fi dzalika minal ma'arib, aku akan beritahu kamu bahwasanya dalam hal itu semua banyak maksud-maksud. Al-ma'arib itu jamak daripada ma'rif. Nah, waliya fiha ma'arib ukhra. Nah, tongkat yang dipegang Nabi Musa itu, dan masih banyak faedah-faedah lain dari tongkat ini. Wa ma ya'ulu ilaihil amru, dan apa yang berakhir dari suatu perkara, nah akan diterangkan. Apa kata Nabi, kata Khadir, ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri. Nah, adapun safinah, perahu, adalah milik orang-orang miskin. Ya'maluna fil bahri, mereka bekerja di laut. Fa'aradtu an a'ibaha, maka aku ingin untuk merusak. Nah, jadi bertujuan merusak perahu ini, perahu an a'ibaha, wa kana wara'ahum, karena di belakang mereka, maksudnya di hadapan mereka, nah malikun, ada raja, ya'khudhu kulla safinatin ghasba, yang akan mengambil perahu, mengambil kapal, tentunya kapal yang baik. Setiap kapal yang baik akan diambil ghasba. Baik, saya baca tafsirnya dulu. Nih yang pertama ini. Ammas safinatul lati kharaqtuha, nah adapun perahu yang saya lobangi, fakanat limasakina ya'maluna fil bahri, yaqtadi dzalika ar-ra'fata 'alaihim war-ra'fata bihim. Hal itu menuntut supaya kita berbuat baik kepada mereka, berbuat lemah lembut kepada mereka. Fa'aradtu an aibaha, aku ingin, nah memberi cacat pada kapal tersebut. Nah, itu makna fa'aradtu an aibaha, aku ingin untuk merusak
memberi cacat pada kapal tersebut. Karena wa kana warahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba, ay kana mururuhum ala dalikal malikil zalim. Mereka akan melewati raja yang zalim. Fakullu safinatin solihatin tamurru alaihi, setiap kapal yang bagus ya, yang melewati raja tersebut, ma fiha aibun, yang tidak ada cacatnya, wasabaha wa akhadaha dulman, maka akan diambil secara zalim. Fa aradtu an akhriqaha, maka aku ingin melobangi kapal ini, liyakuna fiha aibun, biar ada cacatnya. Fataslamah min dalikal zalim, maka selamatlah kapal ini dari orang raja yang zalim itu. Kemudian wa ammal gulam, nih ini di satu riwayat disebutkan di Bukhari itu ada di iktala'ah, jadi kepalanya ditarik ini. Ada wakilah dipukul dengan batu. Nah, jadi ditarik sampai potong, dicopot badan dan kepala itu oleh Khadir. Ada kan dia pakai batu. Iktala'ah ra'sahu. Baik, wa amal ulam. Adapun anak kecil yang dibunuh itu, fakana abawahu mu'minaini, kedua orang tuanya adalah dua orang mukmin. Fakhashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra, kami khawatir anak tersebut itu akan mendorong kedua orang tuanya, mencelakakan kedua orang tuanya, yaitu dengan kesesatan, tughyanan wa kufra, dan kekafiran. Fa aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu wa zakatan wa aqraba ruhma. Nah, dan kami menghendaki supaya an yubdilahuma rabbuhuma, supaya Rabb keduanya, abawahu itu kembali ke huma, ayubdilahuma rabbuhuma khairan minhu, jadi akan mengganti bagi mereka berdua itu orang tuanya anak lain, khairan minhu, yang lebih bagus dari ini yang dibunuh, khairan minhu zakatan, lebih baik kesuciannya, wa aqraba ruhma, dan lebih kasih sayang kepada kedua bapak ibunya. Saya baca tafsirnya. Wa amal gulamul ladzi qataltuhu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra wa kana dhalikal gulam qad quddira alaihi annahu law balagha la arhaqa abawaihi tughyanan wa kufra. Anak itu yang dibunuh itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Jadi Allah memberi wahyu kepada Khadir, ditakdirkan kalau dia itu menjadi orang jadi baligh dewasa, maka anak ini akan memaksa kedua orang tuanya dengan kesesatan dan kekufuran. Ai lahamalahuma alat tuyani wal kufri, niscaya anak tersebut akan memaksa, mendorong kedua orang tuanya untuk sesat dan kufur. Mengapa? Imma li ajli mahabbatihi ma iyahu, atau kenapa? Karena cinta keduanya kepada anak tersebut, dari saking cintanya sampai mereka terseret kepada kekufuran dan kesesatan. Au lil hajati ilaihi, atau karena keduanya memang betul butuh kepada anak tersebut. Au yahudduhuma ala dalik, atau anak itu akan memaksa orang tuanya untuk itu. Ai faqataltuhu, maka aku bunuh. Littila'i ala dalik, karena aku tahu itu wahyu dari Allah tentunya kan. Salamatan lidini abawaihi, untuk keselamatan agama bapak ibunya, al mu'minaini, yang mukmin. Wa ayyu faidatin a'zamu min hadhil faidah al jalilah, faidah apa yang lebih besar daripada faidah ini? Wa huwa wa in kana fihi isaatun ilaihima, hal ini walaupun itu menyakiti keduanya karena anaknya dibunuh. Wa qat'un li dzurriyyatihima wa qat'un li dzurriyyatihima, dan sebagai pemutus dzurriyyahnya, keturunannya, fa innallaha ta'ala sayu'tihima minaz dzurriyyah ma huwa khairun minhu. Allah akan mengganti
keduanya, memberi keduanya keturunan yang lebih bagus. Walihada qal fa aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma, ay waladan solihan, anak soleh, zakiyan, suci, wasilan lirahimihi, nyambung tali silaturrahim. Fa innal ghulama alladhi qutila, karena sesungguhnya anak kecil yang dibunuh itu, lau balagha, kalau dia baligh, la aqahuma asyaddal uquq, niscaya dia akan durhaka kepada keduanya sedurhaka-durhakanya. Yahmiluhuma bihamlihima alal kufri wat tughyan, di mana dia akan membawa orang tuanya kepada kekufuran dan kesesatan. Itu yang kedua. Kita lanjutkan yang ketiga. Wa ammal jidaru fakana liulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma solihan. Fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Adapun dinding amal jidar yang diperbaiki oleh Khadir itu adalah liulamaini yatimaini, punya dua anak yatim di kota tersebut. Wa kana tahtahu, dan di bawah dinding tersebut, kanzun lahuma, ada simpanan, harta simpanan milik keduanya. Wa kana abuhuma solihan, dan bapak keduanya itu, yakni bapak ibunya itu orang soleh. Nah, bapaknya orang soleh, abuhuma, bapaknya orang soleh. Fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma, dan Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka itu sampai dewasa, hatta ashuddahuma, an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma, dan mereka berdua bisa mengeluarkan harta simpanannya, rahmatan min rabbik, sebagai rahmat dari Rabbmu, wa ma fa'altuhu an amri, dan itu tidak aku lakukan dari kemauanku, menurut kemauanku sendiri, bukan an amri. Dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra, itulah tujuan dari perbuatan-perbuatan yang kamu tidak mampu. Takwil, tujuan dari perbuatan itu perbuatan malam tasti, asalnya lam tastati, dibuang taknya yang kedua, lam tasti alaihi sabra, kamu tidak bisa sabar terhadapnya. Tafsir saya baca. Wa ammal jidaru alladhi aqamtuhu fakana liulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma solihan, ay haluhuma taqtadi ar-ra'fata bihima wa rahmat, taqtadi ar-rahmata bihima wa rahmatahuma, taqtadi rahmatahuma, keadaan keduanya itu menuntut supaya berbuat baik, berbuat lembut, berbuat rahmat kepada keduanya. Likaunihima shaghiraini, karena keduanya masih kecil. Udima abahuma, bapaknya sudah mati. Wa hafidhahumallahu aidan, dan Allah menjaga keduanya. Bisolahi walidihima, karena kesalihan bapaknya. Fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma, ay falihada, karena ini hadamtul jidar, saya bongkar, wastakhrajtuma tahtahu min kanzihima, dikeluarkan olehku semuanya yang ada di bawahnya, ini keterangannya, wa a'adtuhu majjana, dikembalikan lagi dan diperbaiki. Rahmatan min rabbik, ay hadzal ladzi fa'altuhu rahmatun min Allah, yang saya kerjakan adalah rahmat dari Allah. Atahallahu abdahul Khadir, yang diberikan kepada hambanya yang bernama Khadir. Wa ma fa'altuhu an amri, ay ataitu syai'an min kibali nafsi, aku tidak mengerjakannya dari kemauanku sendiri. Wa mujarradi idarati, karena semata-mata kemauanku. Wa innama dzalika min rahmatillahi wa amrihi, semua itu dari rahmat Allah dan dari perintahnya. Dzalika,
alladzi fassartuhu, itulah yang aku takwil, yang aku tafsirkan, yang aku terangkan. Takwilu ma lam tasti' alaihi sabra. Nah, keterangan dari apa-apa yang kamu tidak tahu, tidak bisa bersabar terhadap hal tersebut. Wa fi hadhil qissah, dalam kisah ini, al-ajibah, yang aneh, ajaib, al-jalilah minal fawaid wal ahkam wal qawaid, banyak faedah-faedah, hukum-hukum, kaidah-kaidah. Nah, syai'un katsirun, sesuatu yang banyak sekali. Nunabbihu ala ba'dihi bi'aunillah, kami terangkan sebagian dari faedah-faedah tersebut. Ikhwani fillah, saya hitung kata-kata minha di sini, minha. Beliau Syekh Sa'di ini wawasannya memang luas. Nah, beliau berkata, nunabbihu ala ba'dihi bi'aunillah, akan saya terangkan sebagian dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah. Setelah saya hitung dan belum saya baca, minha itu semuanya itu 36 faidah. Subhanallah, hanya dalam beberapa ayat. Nah, mulai dari pertemuan Nabi Musa dengan Khadir, sampai terakhir itu perpisahan antara Nabi Musa dan Khadir, itu beliau menghitung sama sebanyak 36 faidah. Subhanallah. Demikian kajian kita malam hari ini. Insyaallah kita kaji faedah-faedah ini yang akan datang. Mari kita akhiri liqa'ana dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.